Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hafiz dengan NPM 190637923 dari Teknik Elektro 2019, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai peristiwa one sketching. Pada kesempatan kali ini terdapat beberapa kerangka presentasi atau outline. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari one sketching itu sendiri. Yang kedua itu penyebab dari one sketching. Yang ketiga yaitu solusi untuk mengatasi one sketching. Dan yang keempat referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Langsung saja yang pertama itu pengertian dari one sketching. Secara umum, one sketching itu merupakan fenomena yang terjadi ketika output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan kesalahan data dari output tadi itu akan ditransfer atau dipropagasi ke elemen penyimpan selanjutnya, bisa berupa flip-flop atau latch. Karena di sini kasusnya one sketching, jadi yang terjadi perubahan nilai output yang seharusnya 0 berubah menjadi 1. Yang diharapkan atau yang seharusnya itu yang akan ditransfer atau dipropagasi ke flip-flop selanjutnya itu harusnya 0, ternyata yang terjadi malah yang ditransfer 1. Dan biasanya one sketching ini terjadi pada konfigurasi master slave circuit, khususnya yang pulse triggered master slave circuit. Ya, jadi seperti pada gambar ini, master slave merupakan komponen atau rangkaian yang terdiri dari 2 flip-flop yang digabungkan, dan terdapat feedback dari slave, atau ya output dari slave bisa menjadi feedback untuk master latch atau master flip-flop. Di mana one sketching terjadi? Jadi one sketching seperti yang tadi saya jelaskan, ketika output yang dihasilkan tidak sesuai. Jadi output yang dimaksud adalah output dari si master latch atau si master flip-flop. Jadi output dari sini itu terjadi perubahan nilai, dan itu ditransfer atau dipropagasi ke slave atau ke slave, bisa flip flop atau latch. Biar lebih jelas saya akan menjelaskan penyebab dari one sketching. Mengapa nilai output bisa berubah secara tiba-tiba? Ini disebabkan oleh glitch yang terjadi pada input. Karena di sini one sketching, jadi glitch itu terjadi pada input J. Karena kita di sini menggunakan jika master slave, jika flip flop. Nah, karena kita menggunakan jika flip flop, master slave jika flip flop dan bersifat pulse triggered, sehingga perubahan akan dianggap atau akan direspon ketika pulse terjadi. Pulse itu bisa dikatakan secara simpelnya yang garis horizontal ini pada clock, pulse clock. Jadi ini pulse 1, ini pulse 0. Jadi selama pulse ini jika terjadi perubahan nilai input, itu akan mempengaruhi nilai output nantinya. Tergantung itu apakah output master atau output slave, tergantung dengan pulse clock-nya. Seperti yang kita ketahui, kalau clock bernilai 1, maka master akan aktif atau enable, dan slave akan disable atau tidak aktif, sehingga yang akan terpengaruh nantinya output master, tidak output slave. Ketika clock bernilai 0, maka yang akan aktif atau yang enable adalah slave, dan master akan mentransfer outputnya tadi ke slave, dan master akan mengalami fase disable atau memori, atau bisa dikatakan ya tidak aktif atau tidak terpengaruh oleh input nantinya. Dapat kita lihat di sini, karena di sini fenomena one sketching, jadi glitching merupakan perubahan tiba-tiba dan sesaat dan sebentar atau dengan cepat perubahannya itu, perubahan dari suatu nilai
Jadi glitching itu perubahan dan dia kembali lagi ke nilai awalnya. Jadi di sini kita lihat karena kita one sketching, jadi kita fokus ke J. Jadi glitching di sini terjadi glitching ini terjadi pada saat pulse di mana master aktif, yaitu pulse 1 pada clock. Jadi terjadi glitching atau glitch, yaitu perubahan dari 0 ke 1 lalu ke 0 kembali, dan itu terjadi pada saat pulse yang sama, maksudnya durasi pulse ketika master aktif, yaitu pulse 1. Nah, jadi kita lihat dari garis putus-putus ini mempermudah kita menyesuaikan fenomena yang terjadi pada input-output dengan clock. Jadi ketika clocknya 1, maka master aktif. Nah, yang sebenarnya tadi kita bisa lihat dari sini, seharusnya master akan mentransfer atau mempropagasikan nilai 0, namun karena terjadi glitching pada J, sehingga dan tidak diikuti glitching pada K setelahnya, dan maksudnya nilai K tetap tidak berubah, yaitu 0, sehingga nilai key master akan bernilai 1 atau high. Karena seperti yang kita tahu, JK flip-flop tuh J ini seperti set dan K ini seperti reset. Jadi ketika J bernilai 1 dan K tetap 0, maka key-nya akan bernilai 1. Jadi maka akan terjadi perubahan nilai key dari 0 menjadi 1. Dan ketika pulse menjadi 0, nilai key tidak berubah karena tidak diiringi oleh kenaikan nilai K yang menjadi reset bagi key. Nah, karena tidak diikuti seperti itu, maka nilai key akan tetap 1 dan menuju fase 0, fase clock 0, sehingga master tidak aktif atau disable dan mentransfer nilai key M ini atau mempropagasikan nilainya ke nilai key M ini ke slave atau menjadi input dari slave. Karena slave aktifnya pada saat pulse-nya 0 seperti ini, kan ketika pulse-nya 0, tepat 0, dia akan naik karena nilai key pada saat pulse-nya 0, key M pada saat pulse-nya 0 bernilai 1. Jadi ya key S akan bernilai 1. Nah, inilah yang disebut oleh one sketching. Jadi yang seharusnya tadi 0, namun karena glitching pada J, nilai yang keluar pada output akan menjadi 1 gitu. Dan ini tentu tidak diinginkan, kesalahan-kesalahan seperti ini. Bagaimana kita mengatasi fenomena one sketching ini? Terdapat solusi utama untuk mengatasi one sketching, yaitu kita harus mengganti yang tadinya pulse trigger master slave circuit, kita harus mengubahnya ke edge trigger master slave circuit. Baik itu kedua flip-flopnya atau ke flip-flop masternya saja. Karena kenapa flip-flop masternya saja? Karena one sketching ini terjadi awalnya pada saat master aktif. Jadi kita hanya perlu mengganti masternya saja, tidak perlu bisa mengganti masternya saja atau bisa kedua-duanya. Tergantung nanti bagaimana yang kita mau atau kondisi yang ada. Lalu mengapa edge triggered? Namun sebelum kita membahas mengapa edge triggered bisa mengatasi fenomena one sketching, setelah kita harus lebih mengenali bagaimana bentuk dari edge triggered. Nah, jadi di sini ini contoh sirkuit dari edge triggered master slave. Jadi untuk yang edge triggered master slave biasanya master terdiri dari D flip flop, dan untuk slave bisa D flip flop atau bisa SR flip flop seperti pada gambar. Dia bisa DD atau DSR gitu, untuk master slave-nya. Nah, berikut ini lambang atau simbol dari positif edge triggered dan negatif edge triggered. Apa perbedaan di antara keduanya? Positif edge triggered artinya apa beda edge dengan pulse? Coba kita lihat dari timing diagram sebelumnya. Kalau pulse itu adalah garis horizontal pada clock yang ini. Kita fokus ke clock. Jadi ini garis horizontalnya. Ini dinamakan pulse. Sedangkan edge itu garis vertikalnya atau transisi dari dua pulse gitu, dua pulse yang berbeda. Jadi edge itu
bisa dikatakan transisi, bisa dari 0 ke 1 maupun 1 ke 0 gitu. Jadi yang ini kita bisa katakan transisi dari 0 ke 1 itu edge, dan 1 ke 0 yang ini. Transisi dari 0 ke 1 itu bisa kita sebut dengan positive edge triggered, dan negatif, dan dari transisi dari 1 ke 0 bisa kita katakan negatif edge triggered. Atau positif bisa disebut juga dengan rising edge triggered, dan negatif bisa kita katakan dengan falling edge triggered. Lalu kita masuk mengapa tadi edge triggered bisa mengatasi dari fenomena one sketching itu sendiri. Maaf, karena tadi secara bahasa edge triggered artinya dia dipicu ketika terjadi edge. Itu secara bahasanya. Jadi maksudnya apa? Berbeda dengan pulse tadi, pulse trigger itu input dapat mempengaruhi output suatu flip-flop ketika terjadi pulse, ketika terjadi garis horizontal atau selama garis horizontal. Sedangkan edge triggered itu di input dapat mempengaruhi nilai output ketika terjadi transisi pulse atau terjadi edge gitu kan. Nah, baik itu positif atau maupun negatif. Jadi perubahan input baru bisa mempengaruhi output ketika terjadi edge. Walaupun input nanti berubah-ubah selama pulse dan selama pulse itu tidak akan mempengaruhi nilai output. Berbeda dengan pulse trigger, itu akan mempengaruhi. Kalau pada pulse trigger, pada edge trigger tidak mempengaruhi. Karena edge trigger akan mengambil nilai tepat sebelum transisi. Jadi tepat sebelum transisi seperti pada gambar. Ini kita ambil yang ini. Yang ketika clock-nya bernilai 1, maaf sebelumnya, pada edge trigger master slave, master akan aktif ketika terjadi positif edge triggered, sedangkan slave nanti akan aktif atau akan dapat merespon input ketika terjadi negatif edge triggered. Berbeda dengan pulse, kalau pulse tadi kan kalau master aktif pada saat pulse 1, slave aktif pada pulse 0 gitu. Nah, pada saat ini kita lihat ketika ketika terjadi edge di sini dan tidak terjadi perubahan, jadi nggak ada perubahan pada input, jadi ya tidak terjadi apa-apa. Namun ketika pulse 1 atau selama pulse 1 terjadi perubahan J. Kita lihat sini terjadi perubahan J pada saat pulse 1 dan tidak mempengaruhi nilai Q karena ini edge trigger. Nah, ketika terjadi falling atau negatif edge, nilai J masih bernilai 1. J masih bernilai 1 sehingga nilai J baru akan direspon oleh Q, sehingga Q akan bernilai 1 juga. Karena pada saat edge nilai J bernilai 1 dan K bernilai 0 gitu kan. Mengapa glitch tidak dapat mempengaruhi one sketching atau tidak dapat menyebabkan one sketching? Karena glitch itu sendiri terjadi pada saat pulse atau pada saat durasi pulse, tidak terjadi pada edge. Nah, jadi glitch itu, ini bukan glitch ya. Ini bukan glitch walaupun dia naik sesaat dan turun kembali. Ini bukan glitch. Yang ini, yang saya tunjuk menggunakan kursor. Sedangkan ini glitch karena glitch hanya terjadi pada saat pulse yang sama. Sedangkan ini pada pulse yang berbeda. Dia naik pada pas pulse 1, sedangkan turunnya pas pulse 0. Sedangkan kalau glitch itu terjadi pada saat turun naiknya terjadi pada saat pulse yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan, tentu glitch tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menghasilkan one sketching pada edge triggered master slave. Karena edge triggered master slave hanya akan merespon input ketika edge terjadi, sedangkan glitch terjadi pada pulse, bukan terjadi pada edge, sehingga itu pasti tidak akan ketemu. Sehingga walaupun nanti J-nya akan mengalami glitch berapa kali pun, selama itu ya tidak mengalami glitch berapa kali pun, itu tidak akan menghasilkan one sketching, karena yang diambil hanya nilai tepat terakhir sebelum mau transisi atau mau mengalami edge, yaitu 0, karena glitch 0, 1, 0 gitu kan. Naik dan turun kembali gitu. Dan pastinya nilai sebelumnya
akan 0. Nilai sebelum transisi maksud saya. Ya, sehingga tidak ada one sketching pada key. Sebelumnya ini timing diagram untuk satu flip flop saja, maksudnya untuk master flip flop. Jadi nanti ini karena di sini glitch dan tidak akan mempengaruhi karena dia edge triggered, maka kit akan tetap 0 dan ini akan dipropagasi dan atau ditransfer ke slave flip flop. Maka slave flip flop akan menilai 0 juga karena nilai key master bernilai 0. Begitulah cara edge triggered mengatasi fenomena one sketching atau zero sketching nantinya. Tapi karena di sini kita akan membahas one sketching aja, kita fokus ke one sketching. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi dan video ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.